PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggam. Disajikan oleh Cerebrofit, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Darah Putra Sanggam, kisah Saur Sepuh, episode ke-9. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Darah Putra Sanggam pada babak ke-55 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Mantili, M. Adang sebagai Ki Jara, Iwan Sanjaya sebagai Lugina, Maulana Syakrin sebagai Raga Tantra, Jamaluddin sebagai Panembahan Pasupati, Ade Iriani sebagai Bu Ali, dan Yati sebagai Nyi Ici. Inilah Darah Putra Sanggam babak ke-55. Ton, kau bisa jawab soal matematika nomor 3 ini? Iya, Ton. Nomor 3, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor 3. Nomor 2 aja aku belum selesai. Otak ini bebel bener. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Tuh, Aji datang. Tolong soal nomor 3, Ji. Ji, terangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat alfa sama dengan X. Selanjutnya kita cari... Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat. Sang Aji memang hebat. Otakmu cemerlang, nak. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya, Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Pada kisah yang lalu dikisahkan, Walantaka menceritakan perjumpaannya dengan Mariba yang memegang pedang setan kepada Mantili. Darah Mantili mendidih mendengar semuanya itu, namun juga agak bergidik sebab Mariba ternyata juga mencintai Mantili. Mariba memang seorang pemuda yang gagah dan ganteng, juga seorang yang kaya raya. Tetapi wataknya yang suka mempermainkan perempuan menjadikannya mendapat julukan si mata keranjang pemetik bunga. Itulah yang membuat Mantili sangat muak terhadap Mariba. Tetapi Mantili bertekad untuk merebut kembali pedang setan dari tangan Mariba. Sementara itu pula, Ki Jara dan Lugina telah tiba di puncak Gunung Saba menjumpai gurunya, Eyang Panembahan Pasupati, untuk melaporkan hasil pertarungannya dengan Brahma.
Apakah Brahma benar-benar sudah mengeluarkan ajian serat jiwa sampai ke tingkat ke-10? Sudah, Eyang. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Seperti yang Eyang katakan, bahwa di saat mulai matik ajian serat jiwa tingkat ke-10, yang akan muncul ke permukaan adalah Titki Ibeng. Ya. Titki Ibeng yang paling menonjol dari ilmu yang lain yang sedang berpadu. Dan hal itu saya rasakan benar, Eyang. Terasanya bagaimana olehmu? Saya seakan-akan disedot oleh sebuah tenaga ribuan raksasa. Perlahan-lahan badan saya terangkat, mengambang di udara. Terus terang, Eyang, saat itu saya benar-benar merasa ngeri dan ada terselip perasaan takut pada diri saya. Bodoh. Terusnya bagaimana? Ketika saya terus melayang mendekati Brahma, saya benar-benar sudah kehilangan akal. Saya sudah pasrah. Kalau mau mati, matilah. Cengeng benar kau. Teruskan. Untunglah saya teringat pesan Eyang bahwa Titki Ibeng jangan dilawan, tapi ikuti sedotannya bergerak ke arah mana. Lalu ke arah mana sedotannya itu? Ke arah Brahma. Dungu. Di bagian tubuh yang mana sedotan Titki Ibeng itu yang paling kuat daya sedotannya? Iya, Eyang. Ke ulu hati, Eyang. Iya. Lalu? Dan ketika tubuh saya dengan tubuh Brahma bersentuhan, kedua tangan Brahma bergerak sangat cepat. Tidak terlihat sama sekali. Tahu-tahu sudah memeluk saya. Saya pun secepatnya memeluk dia. Dan saat itulah kami sama-sama matek puncak ilmu kami masing-masing. Dan kami sama-sama lumpuh, Eyang. Lumpuh? Ya. Perlahan-lahan saya menjadi lemas. Brahma pun menjadi lemas. Kemudian tubuh kami menurun. Tapi setelah kaki kami sama-sama menginjak tanah, saya tetap bisa berdiri. Tapi Brahma terus melorot sampai ambruk. Dan ketika saya memeriksa keadaan tubuh saya, ternyata peredaran darah saya jadi kacau. Lalu cepat-cepat saya bersemedi dan sembuh kembali seperti sedia kala. Begitulah, Eyang. Kita menang. Bagaimana, Eyang? Ilmu kebanggaan kita, yaitu ajian Waringin Sungsang, lebih tinggi dari ajian serat jiwa. Tapi bukankah saya dan Brahma seimbang, Eyang? Brahma sudah sampai pada puncak penutup ajian serat jiwa, tapi kau belum. Jadi, kalau kau sudah menguasai penutup puncak ajian Waringin Sungsang, maka kau akan bisa mengalahkan Brahma dengan mudah. Iya, Eyang. Mulai besok, kau mesu diri, masuk ke dalam kamar khusus, dan kau tidak boleh keluar sebelum aku suruh keluar. Baik, Eyang. Segar berpikir, cerebrofit, cerdas penuh konsentrasi, cerebrofit, cerebrofit, vitamin untuk cerdas, minumlah tiap hari, dapatkan sumber energi untuk kecerdasan, penuh daya konsentrasi. Cerebrofit Kapsul mengandung zat khusus untuk meningkatkan daya kerja sel-sel otak. Oleh karena itu, minumlah Cerebrofit Kapsul setiap hari. Cerebrofit. Gunung Saba ini gunung yang kecil, tapi keadaan alamnya gila. Banyak jurang dan tebing yang curam. Nah, itu ada rumah. Pasti itu padepokan Panembahan Pasupati, gurunya Kijara dan Lugina. Raga Tantra. Siapa? Oh, kau Lugina.
Aku pikir kau tidak jadi datang ke sini. Aku penasaran juga. Ingin tahu padepokan gurumu. Inilah padepokan Gunung Saba. Tempat Eyang Pasupati menggembleng murid-muridnya. Termasuk aku, Kijara, dan Maripa. Iya. Banyak benar barang-barangmu itu. Pakaian dan perhiasan. Ketika kau mengambil barang-barangmu itu, yang kau simpan di rumah sewaan di kampung Saba, bagaimana sikap penduduk kampung itu kepadamu? Mereka kapok. Tidak berani mengusik aku. Sebab takut diserang angin topan lagi. Padahal yang menciptakan angin topan bukan aku, tapi kau, ya kan? Ayo kita ke belakang padepokan itu. Di sana ada rumah-rumah kecil, tempat murid-murid Eyang Pasupati tinggal. Aku bukan murid Eyang Pasupati. Apakah aku boleh tinggal di situ? Aku dan Kijara yang bertanggung jawab. Oh, rupanya Kijara merupakan murid yang paling berpengaruh di sini. Kijara adalah murid Eyang Pasupati nomor 1. Ilmunya hampir menyamai Eyang Pasupati sendiri, sehingga murid-murid yang lain takut kepada Kijara. Oh. Ayo jalan. Iya. Aku sudah melewati lembah Awunta. Nanti malam aku akan sampai di desa Kikisik. Bermalam di desa itu. Dan besoknya melanjutkan perjalanan ke Kademangan Cempaka. Iya. Inilah kamarnya, Neng. Ya, maklumlah di desa tidak ada rumah penginapan yang bagus seperti di kota. Adanya hanya ini, rumah yang jelek. Tidak apa, Bu Ayi. Saya menginap hanya 1 malam saja. Pokoknya asal bisa membaringkan badan, sudah cukup. Iya, Neng. Rumah saya kecil inilah yang hanya ada 3 kamar. Suka dipakai menginap oleh orang-orang yang kemalaman di dalam menempuh perjalanan jauh. Oh ya, tadi waktu kita masuk ke kamar ini, kamar yang paling depan itu pintunya terbuka. Saya lihat ada seorang gadis sedang duduk di tepi balai. Apakah dia juga seperti saya? Seorang yang sedang melakukan perjalanan jauh? Bukan, Neng. Itu Nyi Ici, keponakan saya. Iya. Kasihan, Neng. Bapak dan ibunya sudah meninggal. Iya. Dia tidak punya sanak saudara lagi. Satu-satunya hanya saya, bibinya. Ya, jadi biarlah dia untuk sementara tinggal di sini. Nanti kalau sudah kawin kan ikut suaminya ya. Iya. Silakan, Neng, silakan. Selamat istirahat ya. Iya, Bu. Cerdas segar berpikir, cerebrofit. Cerdas penuh konsentrasi, cerebrofit. Cerebrofit, vitamin untuk cerdas. Minumlah tiap hari, dapatkan sumber energi untuk kecerdasan, penuh daya konsentrasi. Cerebrofit Kapsul mengandung zat khusus untuk meningkatkan daya kerja sel-sel otak. Oleh karena itu, minumlah Cerebrofit Kapsul setiap hari. Cerebrofit.
hanya jangkrik dan kodok di sawah. Sudah Nyi, sabar. Biarkanlah si Kolomoh berbuat jahat. Nanti juga ada yang balas. Nyi, menghadapi penderitaan seperti ini harus tabah, ya. Percayalah, Yang Maha Kuasa tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Di kamar depan, Bu Ayi sedang bercakap-cakap dengan Nyi Ici. Tapi samar-samar aku dengar Nyi Ici menangis dan Bu Ayi menghiburnya. Oh ya, aku dengar ada kata-kata jahat, salah, benar. Aku mencium ada sesuatu yang tidak beres. Sudah, semua orang di desa ini juga tahu kau yang benar. Sudahlah, yang tawakal. Siapa? Saya, Bu Ayi. Oh, Neng. Sebentar, Neng. Oh, ada apa, Neng? Maaf, Bu. Saya bukannya ingin mencampuri urusan orang, tapi saya mendengar Nyi Ici menangis. Terus Bu Ayi berkata, benar, salah, jahat. Saya jadi tertarik. Begini, Neng. Nyi Ici ini dirampas. Dirampas? Dirampas apanya? Pak Dusyanta, orang yang paling kaya di desa ini. Tanahnya, kebunnya, sawahnya banyak dan luas. Juga hewan ternaknya banyak. Punya anak satu, namanya Kolomoh. Iya. Lalu? Tapi si Kolomoh ini tabiatnya buruk, malas dan senang jajan, menghabiskan uang bapaknya. Iya. Karena kesalnya, Pak Dusyanta yang tidak pernah marah itu murka, Neng. Iya. Si Kolomoh dicaci maki, dihajar habis-habisan. Si Kolomoh lari dan tidak pernah kembali. Lari dan tidak pernah kembali? Waktu itu umur si Kolomoh 17 tahun. Iya ya. Kalau begitu sedang-sedangnya nakal. Karena si Kolomoh tidak ada, istri Pak Dusyanta itu juga sudah meninggal. Jadi rumah yang besar itu sepi, Neng. Iya ya. Lalu Pak Dusyanta memungut anak. Ya ini, Nyi Ici. Iya. Terus? Pak Dusyanta, Neng, memang sudah tua. Iya. Dan sering sakit-sakitan. Nyi Ici inilah yang merawatnya, membersihkan rumah, pekarangan, mencuci pakaian, juga masak, merawat Pak Dusyanta. Pokoknya Nyi Ici benar-benar berbakti. Iya ya. Dan sampai Pak Dusyanta meninggal. Meninggal? Iya, belum lama, Neng. Baru 1 tahun yang lalu. Oh iya. Sebelum meninggal, Pak Dusyanta menulis surat waris bahwa seluruh harta kekayaannya diwariskan kepada Nyi Ici. Oh ya? Waduh, enak bener. Tapi hanya sebentar. Maksudmu? Dirampas oleh Kang Kolomoh. Kolomoh? Bukankah dia sudah tidak ada? Pergi jauh? Balik lagi. Oh ya? Iya. Begini, Neng. 10 bulan setelah Pak Dusyanta meninggal, tiba-tiba si Kolomoh muncul. Dia langsung mengusir Nyi Ici. Dikatakannya Nyi Ici tidak tahu diri. Bukan anak Pak Dusyanta, berani menikmati harta kekayaannya. Nah, sampai sekarang si Kolomoh itulah yang menguasai harta benda Pak Dusyanta, Neng. Iya. Padahal di dalam surat warisan dikatakan dengan jelas, semua harta kekayaanku tidak aku berikan kepada anakku si Kolomoh, tapi aku berikan semuanya kepada Nyi Ici. Keparat juga si Kolomoh itu. Dia merasa paling berhak, Neng, terhadap semua harta kekayaan Pak Dusyanta, karena merupakan anak satu-satunya. Tapi apakah tidak ada yang memberikan pengertian kepada si Kolomoh itu? Siapa yang berani, Neng?
Sebab dia tidak sendirian. Tidak sendirian? Iya, si Kolomo membawa teman-temannya, ada 5 orang. Tampangnya seram-seram. Semuanya membawa pedang. Persis komplotan begal. Tiap malam kerjanya pesta pora, berjudi, mabuk-mabukan. Yang paling memuakkan, Neng, sering mengganggu gadis-gadis desa di Gigisik ini. Bahkan perempuan yang telah punya suami diganggu juga. Lalu di mana mereka biasa berkumpul? Neng, di rumahnya Pak Dusianta itu. Waduh, Neng, rumah yang besar dan bagus itu, yang tadinya rapi dan bersih, sekarang jadi seperti kandang kambing, ibarat markas gerombolan perampok. Ya, baiklah, saya akan ke sana. Hah? Ke sana? Kemana? Ke rumah si Klomo. Mau apa? Mau ikut berjudi. Hah? Berjudi? Saya tidak biasa tidur sore-sore, Bu. Saya akan ikut main judi dengan si Klomo dan kawan-kawannya itu. Mari, Bu Ayi. Oh ya, tolong jaga kamar saya ya, Bu Ayi. Aku kira dia perempuan baik-baik, tak taunya perempuan nakal. Pantas dia melakukan perjalanan jauh sendirian. Masih muda, cantik, sayang nakal. Ton, kau bisa jawab soal matematika nomor 3 ini? Iya, Ton, nomor 3, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor 3, nomor 2 aja aku belum selesai. Otak ini bebel bener. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Tuh, Aji datang. Tolong soal nomor 3, Ji. Ji, terangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat alfa sama dengan X. Selanjutnya kita cari... Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat, Sang Aji memang hebat. Otakmu cemerlang, Nak. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya, Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Melihat ada yang tidak wajar, di mana sebuah rasa kemanusiaan yang tulus dan suci diinjak-injak. Darah Mantili menggelegak. Nyi Icih yang telah berkorban sekian tahun berbakti kepada ayah angkatnya, tiba-tiba ditendang begitu saja adalah suatu perbuatan yang tidak adil, bahkan sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Darah Mantili mendidih, mendorong hatinya untuk menumpas kebatilan yang menindas rakyat kecil sebagai pihak yang lemah. Maka dengan langkah yang mantap, Mantili berjalan menuju ke rumah si Kolomo. Bu Ayi yang belum tahu siapakah Mantili itu, terhenyak menduga bahwa Mantili adalah perempuan nakal. Apa yang akan dilakukan oleh Mantili terhadap si Kolomo dan kawan-kawannya? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Cerebrofit, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi.